Di antara ku dan besi, di antara ku dan besi, cuma besi, ha? Loh, bisa mulai. Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat datang ya teman-teman di Papa Jax teman-teman ya. Kembali lagi bersama Danu di sini teman-teman ya. Selamat datang teman-teman di hashtag belajar Gundam teman-teman ya. Di mana di sini kita akan membahas tentang pergundam-gundaman teman-teman ya, dan juga anime-anime mecha lainnya teman-teman. Nah, seperti yang ada di judul teman-teman ya, kali ini aku mau bahas tentang apa sih itu Psycho Frame teman-teman ya. Bagaimana penjelasannya teman-teman? Langsung saja ke videonya. Oke. Psycho Frame ya teman-teman ya. Psycho Frame ya teman-teman ini adalah sebuah teknologi yang ada di Universe Gundam teman-teman ya. Tepatnya di Universal Century teman-teman, atau UC. Nah, Psycho Frame ya teman-teman ya adalah sebuah teknologi teman-teman yang dibuat untuk mengkonversi dari gelombang otak ya teman-teman, dari gelombang otak menjadi sebuah kode ke sebuah mesin yang disebut ya teman, yang disebut itu Psychomu teman-teman. Apa itu Psychomu? Singkatnya, Psychomu itu adalah komunikasi dari pikiran atau gelombang gelombang otak dari seorang new type ke mesin teman-teman. Jadinya seorang new type itu bisa mengendalikan mesin lebih maksimal teman-teman. Jadi Psychomu itu gambarnya tuh kayak komunikasinya teman-teman. Psychomu tuh kayak sebutan untuk komunikasi dari sebutan dari komunikasi dari gelombang otak new type ke sebuah mesin. Nah, itu Psychomu teman-teman. Kembali ke Psycho Frame teman-teman ya. Psycho Frame sendiri itu teman-teman. Psycho Frame sendiri itu membuat seorang pilot new type teman-teman ya bisa menggerakkan unitnya tuh ya, mobil suitnya teman-teman ya, seperti tubuhnya sendiri teman-teman. Awalnya teknologi awal untuk Psychomu ini ya teman-teman ya, Psychomu tuh ya seperti yang tadi teman-teman, Psychomu itu adalah sebuah kode ya teman-teman, sebuah kode dari pikiran ke mesin teman-teman ya. Untuk teknologi awalnya untuk Psychomu ini teman-teman bentuknya itu besar banget teman, dan biasanya dipasang di mobil-mobil armor teman-teman untuk tempatnya. Tapi seiring pengembangan dari Psycho Frame ini ya teman-teman ya, pembuatan Psycho Frame ini jadinya memungkinkan untuk menginstal ya teknologi Psychomu ya, untuk teknologi Psychomu ini untuk unit yang lebih kecil teman-teman, kayak Gundam, Zaku dan lain-lain teman-teman. Psycho Frame ini awalnya dirancang oleh Charles Nabel teman-teman ya di Newborn Neo Zeon teman-teman. Dan jadi tepatnya tuh setelah Double Zeta teman-teman, setelah Gypsy War ya teman-teman. Jadi Newborn Neo Zeon teman-teman ya, sebelum Neo Zeon War pertama teman-teman. Dan untuk pengembangannya tuh dipegang ya, pengembangan main developmentnya teman-teman. Main development dipegang oleh Nanai Miguel teman-teman. Nah, mobil suit yang pertama kali menggunakan teknologi ini ya teman-teman adalah MSN 004 Azazabi teman-teman. Yang dimana ini prototipenya ada di Farguil teman-teman. Jadi testing Psycho Frame-nya itu ada di Farguil dan mulai diterapkan di MSN 004 Azazabi-nya teman-teman. Akan tetapi juga teman-teman ya, cara itu berpikir untuk membocorkan teknologi buatannya sendiri teman-teman ya. Teknologi buatannya sendiri dibocorkan ke ke Amurore ya teman-teman, yang ada di Londobel ya teman-teman, untuk digunakan pada RX-93 Nugundam teman-teman, dan berharap agar battle bersama dia akan menjadi seimbang. Wah, jadi cara itu ya pengen, aku mosok punya ku doang ya, masa punya kutok yang overpower, tak bocorin ke Londobel teman-teman. Jadi bocorin ke Londobel biar dipasang di RX-93 Nugundam. Tapi ya nggak langsung cara langsung, paling ya lewat perantara atau di mana-mana ya teman-teman ya. Ya nggak tahu lah politiknya sana. Tapi setelah itu ya teman-teman ya,
apa namanya setelah pertempuran ini teman-teman ya, pengembangan itu diberhentikan di Granada karena masih banyak yang tidak diketahui karena tentang Psychomu ini teman-teman, karena teknologinya yang terlalu advance. Bukan terlalu advance sih, masih belum banyak yang bisa diketahui. Teknologi itu masih kelimit ya, pokoknya gitulah. Pokoknya diberhentikan karena masih banyak belum yang diketahui. Tapi setelah itu ya teman-teman, untuk project dari pembuatan Psycho Frame ini ya teman-teman, itu diambil alih dan dilanjutkan lagi oleh Federasi dalam naungan UC Project. Nah, UC Project ini teman-teman adalah sebuah rencana untuk pengembangan mobil suit pasca perang Neo Zeon kedua di tahun 0093 teman-teman. Jadi UC Project ini tuh rencana untuk pengembangan mobil suit yang lebih lanjut pasca perang Neo Zeon kedua teman-teman di tahun UC 0093. Nah, hasil pertama dari UC Project ini ya teman-teman adalah RX-0 Gundam Unicorn teman-teman, yang sekarang di mana ya Psycho Frame itu dikembangkan lebih jauh lagi teman-teman. Jadi Psycho Frame mengalami pengembangan pesat shoot gitu teman-teman ya, lebih jauh lagi, sekarang bisa dipasang atau diaplikasikan di frame dari sebuah unit teman-teman. Nah, keuntungan dari Psycho Frame tipe ini ya teman-teman, sudah dipasang di frame ya teman-teman ya, yang mulai dipasang di frame itu ada memungkinkan mesin dapat menerima gelombang otak dari pilot secara natural ya teman-teman, kayak kita kayak otak kita nyuruh saraf-saraf kita ya teman-teman. Jadi kayak ini misal nih pilotnya tuh otak kita tuh ada pilot nyutapnya. Nah, ini badan kita tuh kayak unitnya teman-teman. Jadi langsung nangkap gelombang ini nih, gelombang saraf, gelombang otak ya teman-teman. Dan memungkinkan untuk high mobility coordination dan zero lag time reaction. Nah, jadi seperti namanya zero lag time reaction, jadi tidak ada lag. Jadi kayak kita tuh gerakin tubuh aja teman-teman. Kita kan misal gerakin tubuh kayak gini kan nggak ada lagnya teman-teman ya, langsung 0 ms ya teman-teman ya, pingnya 0 ms gitu ya. Akan tetapi efek itu hanya bertahan 5 menit aja teman-teman ya. Ini ya, efek penggunaan ini hanya bertahan 5 menit saja teman-teman, dikarenakan beban stres dan beban phishing yang diterima dari pengguna atau pilot itu besar sekali teman-teman. Jadinya produksinya itu dilimit atau dibatasi dan dinamakan menjadi NTD atau New Type Destroyer teman-teman ya. Teman-teman tahu sendiri ya, awal-awalnya itu kan ini kan seperti yang bilang tadi, ini kan hanya 5 menit. Nah, teman-teman ingat gak pas Banarji itu pas pertama naik, bukan pertama sih, pas naik Unicorn kan sempat NTD-nya aktif, tapi agak kelamaan dia kan langsung muntah gitu teman-teman, gitu ya teman-teman. Nah, itu salah satu contoh efek sampingnya teman-teman ya, kalau lebih dari 5 menit teman-teman. Nah, seperti yang bilang tadi teman-teman ya, NTD teknologi NTD ini NTD atau penggunaan namanya itu ini Psycho Frame di frame ya teman-teman ya, di limit dan hanya diproduksi menjadi 3 unit saja teman-teman, yaitu Unicorn, Bensi, dan Phoenix teman-teman. Tapi untuk kasusnya Banarji, dia itu bisa menggunakan lebih dari 5 menit karena dia seorang new type yang berbeda, alias new type yang kuat teman-teman. Terus lalu ya ketika Psycho Frame sedang overload teman-teman ya, overload atau kelebihan beban akan memunculkan sebuah cahaya yang bisa disebut warm light teman-teman, cahaya hangat. Dan ketika cahaya ini muncul ya teman-temannya, akan memberikan sebuah rasa aman untuk orang-orang di sekitar ya teman-teman. Nah, kenapa kok ini tuh bisa muncul ya teman-teman ya? Disugesti ya teman-teman, diperkirakan karena Psycho Frame ini tuh menggambarkan atau menarik energi yang luar biasa dari dimensi lain yang dibaca yang dicapai seorang new type. Jadi kan new type itu kan berbeda dari orang-orang lainnya, tuh punya dimensinya sendiri teman-teman ya, kayak punya spiritual ya, pokoknya punya spiritual yang berbeda ya teman-teman ya, pokoknya punya dimensi yang diangkatnya di atasnya teman-teman. Terus Psycho Frame itu menarik energi dari dimensinya itu, jadi keluarlah itu kayak cahaya-cahaya hijau itu teman-teman. Tapi tidak lama teman-teman ya, karena eksistensi dari Gundam Unicorn ini sangat berbahaya sekali ya teman-teman ya untuk Psycho Frame-nya. Federasi dan Neo Zeon Remnant ya teman-teman sepakat untuk menyegel unit Unicorn bersaudara ini teman-teman. Tepatnya yang disegel hanyalah Unicorn teman-teman ya, karena Bensi itu sudah rusak teman-teman ya, karena Final Battle itu teman-teman ya, Final Battle nggak di restore ya teman-teman ya, biarin rusak aja.
Terus yang ketiga ada Phoenix ya teman-teman ya. Phoenix juga belum disegel karena masih berkeliaran menjelajah luar angkasa dan belum ditemukan teman-teman ya. Nah untuk teknologi ini ya teman-teman itu akhirnya mulai dikembangkan lagi teman-teman ya setelah berhenti dikembangkan lagi teman-teman dan nantinya akan diaplikasikan ke Multiple Construction Armor atau MCA teman-teman. Dan akan digunakan di Gundam F91 yang dimana teknologi MCA ini ya teman-teman ya. Teknologi MCA ini juga berfungsi untuk mengecilkan suatu ukuran unit tetapi performa masih tinggi, tidak ada penurunan. Jadi kayak mulai pas SNRK teman-teman tahu SNRK kan ya itu jadi teknologi mulai ada ini ya teknologi MCA ini. Jadi semua unit yang dulu besar-besar banget teman-teman kayak Unicorn, si Gundam dan lain-lain bisa dikecilkan tapi performa tidak ada downgrade, masih sama, malah lebih kencang. Nah itu untuk penjelasan Psycho Frame-nya tadi teman-teman. Sekarang kita bahas bagaimana bentuk-bentuk perlengkapan apa aja yang bisa dipasangi Psycho Frame yang udah dibuat ya teman-teman. Yang pertama tuh paling awal teman-teman yaitu Psycho Frame Sample teman-teman ya. Bentuk dari Psycho Frame itu berbentuk seperti huruf T ya teman-teman ya, dipegang Agi ya teman-teman, kayak yang dipegang Agi-chan itu teman-teman ya, sebenarnya itu huruf T kayak gini teman-teman. Dan akan dipasang di RX-93 No Gundam seperti namanya, sampel. Ini cuma sampel teman-teman, kayak prototipe gitu teman-teman. Yang kedua adalah Psycho Frame Necklace teman-teman ya. Jadi Psycho Frame ini ya berbentuk sebuah kalung teman-teman ya. Jadi Psycho Frame itu dibentuk sebuah kalung yang digunakan oleh Arlette Almage di seri Gundam Twilight Assist teman-teman. Jadi Psycho Frame itu dibentuk seperti kayak kalung gitu teman-teman, kayak kalung. Terus ada bentuk salib gitu ya teman-teman. Yang ketiga adalah Psycho Suite teman-teman. Jadi ini adalah suite pilot biasa teman-teman, pilot biasa yang dipasangi Psycho Frame ya. Jadi Psycho Frame bisa dipasang di Psycho Suite juga teman-teman. Suite ini dipakai oleh Jona Basta teman-teman ketika memiloti RX-9 Gundam Narrative teman-teman, dan digunakan untuk membantu mengaktifkan Psycho Capture teman-teman yang ada di RX-9 Gundam Narrative Apex teman-teman. Jadi Psycho Suite-nya itu untuk membantu ngaktifin Psycho Capture-nya teman-teman. Untuk untuk Gundam Narrative Apex pas menangkap Gundam Phoenix itu teman-teman ya, pas menangkap Gundam Phoenix teman-teman. Dan di saat pemakaian ya teman-teman ya akan dibantu ya teman-teman ya, akan dibantu karena emang suit ini berat banget untuk satu orang teman-teman, nggak mungkin pasang sendiri karena berat banget teman-teman. Keempat adalah Psycho Plate teman-teman. Zeta Psycho-mu yang digunakan di MRX 0113 Psycho Gundam MK4 G-Doors, di mana Psycho Frame itu dipasang di funnelnya Psycho Gundam Mark MK4 teman-teman. Yang kelima adalah Psycho Field teman-teman ya, Psycho Field. Di mana adalah ini tuh adalah sebuah ruang ya teman, sebuah ruang ketika dua Psycho Frame itu berdekatan teman-teman ya. Psycho Field dapat mewujudkan apa aja yang pengguna inginkan, misal mengubah realitas fisik dan berbagai kemungkinan yang tidak ada batasnya. Jadi Psycho Field itu ya terjadi ya teman-teman ya ketika ada ketika ada dua Psycho Frame berdekatan teman-teman. Misal nih Unicorn ini biasanya berdekatan dan nanti muncullah Psycho Field itu ya teman-teman. Jadi pas di Psycho Field itu terserah penggunanya pengen mau apa, misal pengen menetralisir tembakan beam, ya udah masuk Psycho Field, beamnya hilang. Nah jadi itu tergantung penggunanya mau pengen buat kayak apa di dalamnya itu. Yang terakhir ada Psycho Shard teman-teman ya, sebuah kristal yang akan bercahaya ketika Psycho Frame dan pilot new type-nya itu akan sinkron teman-teman ya. Psycho Shard ini juga bisa membuat Psycho Field juga teman-teman ya, seperti saat ada dua Psycho Frame berdekatan. Nah ini diaplikasikan di Neo Zeong teman-teman ya, Neo Zeong sama Neo Zeong 2 teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah ya teman-teman ya, tuh Psycho Frame adalah sebuah teknologi yang mengonversi gelombang otak dari seorang new type menjadi sebuah kode atau bahasa untuk mesinnya agar pilot dan mesin itu sinkron ya, dan mampu melakukan pergerakan yang luas seperti kayak menggerakkan tubuh sendiri teman-teman. Jadi kayak pilot biasa itu kan gerakannya ya paling tangan gini, terus kaki kan ngejek thruster teman-teman. Nah kalau menggunakan Psycho Frame
seorang new type bisa menggerakkan ya itu menggerakkan unit itu kayak nggak kayak pakai apa namanya booster kayak gini ya, kayak gerakin tangan atau kaki aja teman-teman, kayak gerakin tubuhnya ya, dan membuat hal-hal yang mustahil ya teman-teman ya, yang bisa dilakukan yang membuat hal yang mustahil dilakukan oleh pilot biasanya teman-teman. Jadi kayak pergerakannya lebih luas teman-teman ya, apalagi kalau didukung sama panoramik kokpit teman-teman. Jadi itu kayak gerakin tubuh sendiri teman-teman ya, kayak gerakin tubuh sendiri. Oke, jadi itulah teman-teman pembahasan kali ini tentang Psycho Frame teman-teman ya. Nantikan video-video lainnya ya teman-teman ya, tentang kau bahas apa-apa ya teman-teman ya. Nantikan aja. Oke, terima kasih teman-teman semuanya ya. Jangan lupa minum biar tidak sakit ginjal teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman ya. Dadah.